Ya pemirsa, kembali dilapor polisi ini ada mantan pesepak bola sekaligus pesinetron Claudio Martinez babak belur usai dikeroyok sejumlah staf salah satu klub Malang. Iya, dan korban terluka serius pada bagian wajah. Inilah rekaman kamera pengawas saat mantan pesepak bola PPSM Sakti Magelang dan juga pesinetron Claudio Martinez diduga dianiaya oleh lebih dari 5 staf dan pelayan klub malam di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari. Salah satu pelaku bahkan terus mengejar korban hingga ke area parkiran. Akibat peristiwa pengeroyokan itu, korban mengalami luka serius pada bagian mata kanan dan hidung dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Pertamina, Jakarta Selatan. Saat kejadian, korban yang saat itu akan menghadiri event bersama istri dan rekan-rekannya tiba-tiba mendapatkan tindakan penganiayaan setelah terlibat kesalahpahaman dengan diduga salah satu staf bar. Cuman ada masalah miskomunikasi dan pada saat kejadian kita sudah minta maaf. Tapi terus pemukulan bertubi-tubi tetap terus dilakukan oleh mereka. Kasus penganiayaan ini sudah dilaporkan ke SPKT Polda Metro Jaya. Sementara korban saat ini sedang dalam perawatan dan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Selanjutnya, Polres Solok Selatan berhasil meringkus pelaku jambret yang menewaskan korbannya, seorang siswi SMP di wilayah Solok Selatan, Sumatera Barat. Nah, ini pelaku ditangkap setelah 3 hari buron. Dalam video amatir ini tampak seorang siswi SMP dan ibunya terlempar dari sepeda motornya hingga ke semak-semak di pinggir jalan di wilayah Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Mereka berupaya mengejar pelaku yang menjambret HP miliknya. Kedua korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dare. Sayangnya, korban siswi SMP bernama Desmita Fitriani meninggal di rumah sakit karena mengalami pendarahan di bagian kepala. Setelah 3 hari memburu pelaku, tim gabungan dari Satreskrim dan Satintel Polres Solok Selatan berhasil menangkap pelaku SY 28 tahun di daerah Bukit Mangkiu. Setelah menggeledah rumah tersangka, petugas turut mengamankan 1 unit HP dan kartu seluler milik korban yang disembunyikan pelaku di dalam kamarnya. Selain itu, polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor yang digunakan oleh pelaku saat beraksi. Peristiwa penjambretan itu tanggal 29 Juni 2022 hari Rabu, sehingga mengakibatkan korban meninggal karena mengejar pelaku penjambretan ini. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat, jajaran kami dari Intel, Reskrim dan Polsek Jujuan berhasil mengamankan pelaku penjambretan. Pelaku bersama seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Solok Selatan guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini ada informasi viral karena aksi seorang pemuda memukul emak-emak hingga luka lebam di bagian wajahnya. Iya, dan pelaku mengaku emak-emak tersebut menyenggol kendaraan yang dikendarai oleh pelaku. Terlihat dalam rekaman kamera pengawas CCTV yang terpasang di lokasi kejadian di Jalan Reni Jaya Utara 2 Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Pelaku yang melintas menggunakan sepeda motor Matic berwarna hitam langsung memukul korban yang sedang menumpangi motor Matic berwarna putih. Kemudian pelaku memutar balik kendaraannya. Pelaku pun melakukan pemukulan kembali kepada korban dengan alasan korban telah menyenggol kendaraan yang dikendarai oleh pelaku. Menurut korban, peristiwa naas ini terjadi saat korban bersama tetangganya hendak menuju lokasi sebuah acara pernikahan. Meski pelaku sempat ditangkap warga sekitar, namun berhasil melarikan diri. Aku datang dari arah pos sana, polos mobil, belok ke kanan dengan ngebut, dengan langsung mukul. Dia mukul, saya teriak, terus dia bilang, saya bilang, ngapain mukul-mukul gua lu? Lu ngapain menyerempet-nyerempet gua? Ya kata gitu. Posisi saya, nggak nyerempet, jauh. Terus dia balik lagi, dia puter balik. Dia marah-marah. Lu ngapain mau nyoba-nyoba mau nyerempet-nyerempet gua? Dia turun dari motor, langsung nampar saya. Nampar yang kedua. Tuh ditolong, mau nampar lagi, mau nabok lagi, ditolongin sama bapak-bapak. Lalu mau itu saya teriak-teriak aja. Itu nggak tahu tanpa sebabnya, atau main pukul aja. Dengan berbekal
Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV serta keterangan visum dari dokter, korban telah melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian. Aksi kekerasan ini pun tengah viral di sejumlah media sosial dan kasus ini telah ditangani oleh pihak Mapolsek Bojongsari. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, perampokan yang menewaskan seorang wanita di kawasan Serpong, Tangerang Selatan akhir pekan lalu akhirnya terungkap. Iya, pelaku mengaku menikam korban karena aksinya diketahui korban dan pelaku juga menggadai ponsel korban yang dirampasnya senilai Rp30.000. Satreskrim Polres Tangerang Selatan bersama Jatantras Polda Metro Jaya menangkap AJL, perampok yang membunuh Susi Lijena di rumah kontrakannya di Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Pelaku mengaku masuk ke rumah korban pada dini hari. Saat menggasak ponsel, pelaku panik karena korban melihat hingga langsung dianiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas seketika. Pelaku langsung kabur dan menggadaikan ponsel korban seharga Rp30.000 ke penadah yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya ponsel dan barang dari kontrakan korban, serta senjata tajam yang digunakan membunuh korban. Pelaku ini awalnya berniat melakukan pencurian ya di tempat kos-kosan milik korban. Dengan sasaran adalah handphone atau HP. Nah, kemudian pada saat pelaku masuk untuk mengambil HP, ini korban ini melakukan perlawanan. Kemudian akibat perlawanan ini, ya, pelaku yang sudah mempersiapkan senjata tajam ini menusuk korban di bagian perut, yang akhirnya akibat penusukan itu mengakibatkan korban meninggal dunia. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara dua penadah terancam hukuman 4 tahun. Jangan rame-rame. Sebelumnya, Susi Lijena, 35 tahun, ditemukan bersimbah darah di kamar kosnya di Jalan Bayangkara, Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Tetangga yang mendengar suara minta tolong sempat membawa korban ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Korban menderita 9 luka tikaman senjata tajam di sekujur tubuhnya. Pemirsa, seorang bocah tewas akibat tenggelam di Waduk Kertosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu di Kebumen, polisi berhasil membongkar kasus investasi bodong dengan nilai investasi sebesar Rp200 miliar. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan lapor polisi. Dan bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak polisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNews TV dan @official iNews TV. Nah, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email kami, pemirsa, di laporpolisi.ais@gmail.com, pemirsa. Bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya. Dan saya Anita Mai, kami pamit undur diri. Lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa. Polres Kebumen bongkar kasus investasi trading yang mengandung tindak pidana penipuan dan penggelapan. Modus kejahatan tersangka yakni menjanjikan keuntungan 5% setiap rupiah uang yang diinvestasikan kepadanya dalam waktu singkat. Dari keterangan tersangka, FT, mantan tenaga kerja wanita atau TKW di Hong Kong ini, dari tahun 2017 hingga 2021, sudah ada 2.800 investor yang telah tergabung dan menyetorkan uang kepadanya. Total ada 200 miliar rupiah telah masuk ke dalam rekening tersangka FT, mulai dari yang deposit paling kecil 1 juta rupiah hingga 2 miliar rupiah. Yang ditawarkan cukup besar, ya, 5% selama 10 hari, ya, 5% selama 10 hari, sehingga si korban tadi tertarik akhirnya menanamkan modalnya, ya, dengan tujuan untuk investasi trading. Bahkan untuk meyakinkan para korban, FT sering mengadakan gathering 2 bulan sekali agar para investor lebih semangat lagi menyetorkan uang kepadanya dan mengajak orang lain bergabung.
Sementara itu maraknya investasi bodong yang menjerat masyarakat, Lembaga Konsultan Keuangan Berbasis Syariah, Finansa dan Komunitas Ruang Anak Muda menggelar event Indonesia Syariah Investment Festival atau INSAF Festival. Acara tersebut diharapkan sebagai bagian upaya untuk menguatkan mutu preferensi masyarakat dalam keterlibatan membangun ekonomi syariah di tengah menghadapi berbagai tantangan dunia investasi. Indonesia memiliki potensi pangsa pasar ekonomi syariah yang begitu besar. Namun maraknya penipuan berkedok investasi yang belakangan terjadi memang sangat mengkhawatirkan. Ya, kita tahu banyak investasi bodong yang menjanjikan keuangan, menjanjikan keuntungan yang berlipat-lipat. Nah, kita harus memberikan edukasi, memberikan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka menyadari pentingnya melakukan investasi, terutama investasi syariah, dan kemudian menempatkan dananya dengan benar. Karena yang penting untuk dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan pemahaman masyarakat secara masif terkait investasi, terutama investasi syariah. Anies sangat meyakini apabila pemahaman masyarakat mengenai investasi, khususnya investasi sektor syariah dapat teredukasi dengan baik, maka upaya penipuan dapat diminimalisir. Tim Liputan iNews melaporkan.